Pada tabel 221 di situ membahas iOS sensor cahaya tanaman. Dan pada halaman 222 ada tabel yang berisi alat software dan kegunaannya. Bisa kalian lihat sendiri di tabel berikut. Dan pada halaman 220 ada modul sensor suhu dan kelembapan atau disingkat dengan DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang disusun dari dua buah komponen, yaitu sensor kapasitif yang berfungsi sebagai pengukur kelembapan udara dan termistor jenis NTC atau negatif temperature coefficient yang berfungsi sebagai pengukur suhu. NTC adalah sebuah resistor di mana hambatan yang ada pada resistor akan bergantung pada suhu yang ada di sekitarnya. Hambatan yang ada pada NTC akan makin besar ketika suhu yang ada di sekitar NTC rendah, dan sebaliknya hambatan akan semakin kecil ketika suhu yang ada di sekitarnya tinggi. Pada halaman 224 ada kabel jumper male to female. Kabel jumper ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan modul 12C yang ada pada LCD dengan breadboard yang akan kita gunakan, dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. Dan di bawahnya ada juga modul sensor LDR, Light Dependent resistor merupakan sensor berupa resistor yang besaran hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai LDR itu sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar ketika keadaan di sekitar sensor LDR gelap, dan nilai yang masuk akan semakin kecil ketika keadaan di sekitar sensor LDR terang. Modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah power supply yang bisa memberikan tegangan pada breadboard tanpa perlu mendapatkan tegangan langsung dari Arduino. Adaptor. Pada modul ini, adaptor digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino ketika kita telah selesai merangkai komponen yang dibutuhkan. LCD 16x2 dan modul 12C. LCD adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol-simbol khusus. Banyak karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah LCD tergantung pada jenis LCD tersebut. Memulai pemrograman sensor suhu dan kelembapan dengan Pictoblocks IDE. 1. Klik menu board lalu pilih Arduino Uno seperti pada gambar 9.8 dan 9.9. 2. Selanjutnya klik connect. Pastikan kalian sudah menghubungkan kabel Arduino ke laptop kalian. Klik events di menu barcode, lalu seret block when clicked ke kotak kerja. Setelah itu klik kontrol di menu barcode lalu seret block forever dan taruh di bawah when clicked ya. Jika sudah, klik looks di menu barcode. Setelah itu seret block say hello for 2 seconds, taruh di bawah block forever ya. Selanjutnya klik operator lalu seret block join dan timpa dialog box dengan kata hello pada blok say hello for 2 seconds. 7. Ayo lakukan langkah 6 sekali lagi. Seret dan taruh pada dialog box bertuliskan banana. Setelah itu klik sensors di menu barcode lalu seret blok get temperature from DHT sensor dan timpa kata apple pada blok join kedua. Nah, jika sudah, pastikan hasilnya seperti pada gambar 9.33.
Sekarang klik angka pada get temperature from DHT dan pilih angka 7. Pin ini harus disesuaikan dengan pin yang kalian pakai. Agar kita tidak bingung, ayo kita ubah tulisannya. Jika sudah, kita lakukan sekali lagi langkah 6 sampai langkah 10 ya. Bedanya kita pilih humidity pada block get. Jika sudah, klik block when clicked. 3. Menambah rangkaian sensor cahaya. Untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan Arduino Uno sebagai komponen pemroses dari sensor yang digunakan, sekarang kalian akan mencoba untuk menambahkan satu sensor lagi pada rangkaian yang telah dibuat, yaitu sensor LDR yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sensor LDR dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin sama saja. 2. Untuk yang menggunakan sensor LDR dengan jumlah kaki pin 4 pin, gunakan pin A0, disebut juga pin analog, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data pin A0 dihubungkan pada pin A1 yang terdapat pada Arduino Uno. Kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat, karena sensor LDR memiliki polaritas. Lakukan langkah yang sama seperti yang sudah dilakukan pada pemrograman sensor DHT11. Pastikan untuk memerhatikan setiap penggunaan blok dengan teliti agar hasilnya dapat maksimal. Mempersiapkan LCD untuk menampilkan data. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 untuk mencari kelembapan dan suhu ruangan serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, sekarang kalian akan menampilkan data tersebut pada LCD. LCD yang akan kita gunakan adalah LCD 16x2. Maksud dari 16x2 ini sendiri adalah LCD dengan total 16 kolom dan 2 baris. Kalian bisa langsung merangkai LCD dengan cara berikut. 1. Siapkan terlebih dahulu LCD yang akan digunakan dalam modul 12C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul LCD yang sudah satu paket dengan modul 12C. 2. Pasang kabel jumper pada tempat yang sudah ditunjukkan pada gambar 9.38 untuk menghubungkan LCD dan breadboard ke papan Arduino. Setelah semua selesai, kalian dapat melanjutkan pemrograman LCD untuk menampilkan data dari sensor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan modul 12C, yaitu alamat dari modul 12C itu sendiri. Modul 12C memiliki alamat di mana alamat tersebut nantinya akan berfungsi sebagai identitas dari modul ketika kita menggunakan modul tersebut. Berikut adalah cara untuk mengetahui alamat dari modul 12C yang kita gunakan. 1. Buat file baru terlebih dahulu pada menu file New. 2. Jika muncul warning seperti gambar 9.40, klik yes untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. 3. Setelah itu, lihat pada mode yang ada di pojok kanan atas, lalu pindahkan mode dari stack ke upload dengan cara klik upload. 4. Setelah itu, perhatikan menu bar yang ada di bawah mode, lalu klik icon pensil hingga tandanya berubah seperti gambar 9.42. 5. Masukkan ke URL di bawah ini dan salin copy paste
kode program yang ada pada halaman tersebut, lalu tempelkan pada PictoBlox. 6. Setelah itu klik upload code dan tunggu proses uploadnya selesai secara sukses. 7. Jika sudah, kalian bisa melihat alamat dari modul 12C dengan cara mengklik serial monitor yang ada di pojok kanan bawah. Pastikan untuk mengubah pengaturan baud rate ke angka 9600 seperti gambar 9.43. 5. Pemrograman untuk penggunaan LCD. Setelah kalian memasang semua jumper pada breadboard dan Arduino, sekarang saatnya melakukan pemrograman pada Arduino agar LCD yang sudah dipasang dapat bekerja. 1. Klik display modul, lalu seret blok initialize 16x212C, display at address, dan blok clear display di bawah blok when clicked yang sudah dibuat pada gambar 9.35. Blok forever yang terlepas letakkan di bawah blok ini sehingga tampilan akhirnya seperti diperlihatkan pada gambar 9.44. 2. Keluarkan blok say join suhu ruangan dari blok kerja utama. 3. Lalu seret blok set cursor at column and write hello world. 4. Klik Ctrl lalu seret blok wait 1 seconds, taruh di bawah blok write hello world. 5. Lakukan langkah 3 dan 4 sebanyak 3 kali ya. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada gambar 9.48. Jika sudah, seret semua blok yang sudah kita buat ke dalam blok forever. Setelah itu masukkan setiap blok join yang telah dikeluarkan pada gambar 9.45 ke dalam blok write ini satu persatu seperti pada gambar 9.50. Jika sudah, klik lagi display modules, lalu seret blok clear display. Sesuaikan pada blok join dengan kata-kata sesuai dengan yang ada di gambar 9.51. Setelah itu, kalian bisa langsung eksekusi programnya seperti biasa. Klik blok when clicked dan lihat apa yang terjadi. Apakah berhasil? Jika sudah berhasil, selamat ya. 6. Upload kode pada Arduino Uno. Pasti kalian bertanya-tanya apa dan mengapa kita harus melakukan upload kode. Ketika kita hanya mengklik blok when Arduino Uno starts up, program tersebut tidak langsung dipasang pada Arduino Uno, jadi hanya bersifat sementara. Berbeda halnya ketika kita langsung melakukan upload code. Kode akan langsung dipasang pada Arduino Uno dan alat rangkaian kita bisa digunakan tanpa harus tertancap pada laptop. Caranya cukup mudah, ikuti langkah-langkah berikut setelah kalian membuka kembali PictoBlox-nya. 1. Arahkan kursor mouse pada tulisan upload di menu bar mode, lalu klik tombol tersebut. 2. Pisahkan blok when clicked dengan blok lainnya. 3. Ganti blok when clicked dengan blok when Arduino Uno starts up yang ada pada Arduino Uno. 4. Jika berhasil, akan muncul tampilan seperti ini dan langsung saja klik upload code. 5. Tunggu sampai prosesnya selesai. 6. Jika berhasil, akan ada notifikasi upload successful. Bisa kalian lihat pada halaman 247. Di sini membahas tentang IO sensor kelembapan tanah. 1. Modul kelembapan tanah. Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 x 10 cm saja. Untuk mempermudah penggunaannya, kita akan menggunakan modul
MH sensor flying fish. Penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9.56. Bisa kalian lihat sendiri di gambar 9.56. 2. Modul sensor hujan. Raindrops sensor atau biasa disebut modul sensor hujan merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Penggunaan modul sensor hujan itu sendiri sebenarnya sebagai pengingat dan juga untuk memastikan tanaman yang kita miliki tidak mendapatkan air secara berlebih yang berasal dari air hujan. Dalam menggunakan sensor hujan ini, kita menggunakan sebuah modul MH sensor flying fish. Untuk penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9.58. Kalian bisa lihat sendiri di gambar 9.58. 1. Merangkai sensor kelembapan tanah. Selama proses pembelajaran, kita memerlukan beberapa komponen berikut. 1 buah half breadboard. 2. 1 buah breadboard power supply. 3. 1 buah Arduino seri Uno Arduino. 4. 1 buah modul soil moisture sensor sebagai sensor kelembapan tanah. 5. 1 buah modul raindrops sensor sebagai sensor pendeteksi hujan. 6. Beberapa kabel jumper male to male. 7. Beberapa kabel jumper female to male. Jika kalian kebingungan dengan komponen yang diperlukan, kalian bisa lihat komponen-komponen tersebut pada subbab-subbab sebelumnya. 1. Pasang sensor kelembapan tanah ke breadboard. 2. Jangan lupa pasang power supply di breadboard. Sebagai catatan, jangan lupa perhatikan polaritasnya seperti diperlihatkan pada gambar 9.23. 3. Setelah itu hubungkan kabel jumper pada Arduino Uno dan juga pada breadboard ya. 4. Jangan lupa hubungkan kabel Arduino pada laptop dan juga power supply ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mulai memprogram Arduino yang kita pakai. Penggunaan sensor kelembapan tanah ini sebenarnya sangat sederhana. Tancapkan sensor pada tanah dan sensor akan mengambil data tentang kelembapan tanah dan setelah itu data akan dikirimkan pada Arduino. 2. Memulai pemrograman sensor kelembapan tanah menggunakan PictoBlox IDE. Agar sensor yang sudah kita rangkai tadi dapat bekerja dan menampilkan data yang kita inginkan, kita perlu untuk memberikan program pada Arduino Uno. Buka PictoBlox IDE dan kita mulai untuk melakukan pemrograman. 1. Klik board pada toolbar seperti pada gambar 9.8. 2. Setelah muncul menu pilihan, pilihlah Arduino Uno seperti pada gambar 9.9. 3. Selanjutnya klik connect dan pastikan untuk memilih port COM yang kalian pakai seperti pada gambar 9.26. 4. Setelah itu masuk ke menu kode dan klik Arduino Uno, lalu seret block when clicked seperti pada gambar 9.27. 5. Lalu klik Ctrl dan seret block forever dan kita letakkan di bawah block when clicked seperti pada gambar 9.28. 6. Jika sudah, klik variables dan seret block set my variable lalu taruh di dalam block forever. 7. Setelah itu klik make a variable untuk menyimpan data dari sensor soil moisture atau kelembapan tanah. Lalu kita buat 2 buah variabel, beri nama variabel dengan nama, nilai sensor, dan kelembapan tanah. Jika berhasil, kedua variabel tadi akan muncul seperti gambar 9.60. 8. Setelah itu ubah menjadi variabel yang sudah kita buat tadi. 9. Lalu kita klik sensors, seret block read analog sensor dan letakkan di dalam blok set nilai sensor. 10. Setelah itu pilih soil moisture
moisture pada block read analog sensor. 11. Selanjutnya, klik Arduino Uno, seret blok map dan taruh di dalam blok set kelembapan tanah. 12. Klik kembali variables, lalu seret blok nilai sensor dan taruh di blok map. Catatan, jangan lupa untuk mengubah nilai yang ada di dalam blok map. Ya, untuk pengisian sesuaikan dengan nilai yang ada pada gambar 9.64. Setelah itu klik Lux, lalu seret blok Say Hello dan taruh di bawah blok set kelembapan tanah. 13. Klik operator, selalu seret blok join dan taruh di dalam blok Say Hello. Lakukan 2 kali ya, dan pastikan agar bloknya sesuai dengan gambar 9.66. 14. Setelah itu klik kembali Arduino Uno dan seret blok cache, lalu taruh di dalam blok join. 15. Terakhir, klik kembali variabel, lalu seret blok kelembapan tanah dan taruh di bawah blok cache. Agar mudah dalam membaca nilai sensor kelembapan tanah, ganti kata apple menjadi kelembapan tanah dan ganti kata banana dengan persen seperti pada gambar 9.68. 3. Menambahkan sensor hujan. Setelah merangkai dan menggunakan sensor kelembapan tanah, pastinya kalian akan menyadari ada hal yang berbeda. Ya, penggunaan sensor kelembapan tanah dengan kelembapan suhu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses pemrograman untuk mendapatkan nilai yang didapatkan oleh sensor. Hal ini disadari karena karakteristik dari alat yang digunakan berbeda. Agar pemahaman dalam menggunakan sensor dan menggabungkan 2 atau lebih sensor dapat lebih mudah, kalian coba untuk menambahkan 1 buah sensor ke dalam rangkaian. Sensor yang akan kalian gunakan ialah sensor pendeteksi hujan. Pahami terlebih dahulu bagaimana cara sensor ini bekerja agar ketika merangkai maupun melakukan pemrograman, kalian tidak akan menemukan kendala dan kesulitan. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan seperti berikut. 1. Memiliki sensor pendeteksi hujan raindrop sensor 1 paket lengkap. 2. Untuk menggunakan sensor pendeteksi hujan, kalian bisa menggunakan pin A0 pada sensor dan menghubungkannya pada pin A0 pada Arduino Uno. 3. Hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif yang terdapat pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data pin D0 dihubungkan pada pin 7 yang terdapat pada Arduino Uno. 6. Kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat, karena sensor pendeteksi hujan memiliki polaritas. Kalian diminta untuk memprogram Arduino menggunakan PictoBlox. Apakah kalian masih ingat dengan pemrograman pada PictoBlox untuk mendapatkan nilai dari sensor DHT11? Lakukan hal yang sama pada rangkaian sensor hujan.